Bab 16. Kemandirian Allah dalam menciptakan perbuatan, zat, dan sifat umat manusia. Dalam kitab Halku Af'ail Al-Bad, Imam Bukhari meriwayatkan, Ali bin Abdullah memberitahukan kepada kami sebuah hadis dari Marwan bin Muawiyah, dari Abu Malik, dari Ribi bin Harasi, dari Hudzaifah. Ia menceritakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang menciptakan setiap orang yang membuat dan demikian juga yang dibuatnya. Imam Bukhari mengatakan, pada saat itu, sebagian mereka membaca firman Allah Ta'ala, dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat, surat Al-Syaffat ayat 96. Muhammad Abu Muawiyah memberitahu kami, Sari Al-Amasi, dari Syakik, dari Hudzaifah, juga mengenai hadis yang sama, sebagai hadis mauquf, artinya semua hadis yang dinisbahkan kepada seorang sahabat. Baik berupa perkataan, perbuatan maupun persetujuan, sedangkan firman Allah Azza wa Jalla, dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat, yang dijadikan sebagai dalil oleh sebagian ulama. Yaitu dengan mendudukan ema sebagai masdar, infinitive. Artinya, Dia telah menciptakan kalian dan juga amal perbuatan kalian. Maka secara lahiriah, makna sebenarnya berbeda dengan pengertian di atas, karena huruf ema itu berkedudukan sebagai ema mausulah, penyambung. Artinya, Allah Ta'ala yang telah menciptakan kalian dan juga menciptakan berhala-berhala yang kalian buat. Imam Bukhari meriwayatkan, dari Ibnu Umar, segala sesuatu itu telah ditentukan, sampai tindakanmu meletakkan tangan pada pipimu. Selain itu, Imam Bukhari juga meriwayatkan, Ismail memberitahuku, ia menuturkan, Malik memberitahuku, ia menceritakan, aku menyaksikan beberapa dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, segala sesuatu telah ditetapkan takdirnya sampai pada kelemahan dan kecerdasan. Bukhari. Imam Muslim juga meriwayatkan dalam bukunya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala sesuatu itu telah ditentukan melalui takdir, sampai pada kelemahan dan kecerdasan. Imam Bukhari juga meriwayatkan, mengenai firman Allah, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, ia mengatakan, sampai pada kelemahan dan kecerdasan. Imam Bukhari juga meriwayatkan, aku pernah mendengar Ubaidillah bin Said, ia menceritakan, kami mengatakan, semua perbuatan manusia itu diciptakan. Imam Bukhari mengatakan, gerakan, suara, usaha, dan ketetapan mereka itu diciptakan. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan istikharah, meminta petunjuk, kepada kami dalam segala hal, sebagaimana beliau mengajar kami sebuah surah dari Al-Quran, di mana beliau bertutur, apabila salah seorang di antara kalian menghendaki sesuatu hal, maka hendaklah dia mengerjakan sholat 2 rakaat selain sholat fardu. Kemudian hendaklah dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk yang baik dengan pengetahuanmu, aku memohon agar diberi kekuatan dengan kekuatanmu, aku memohon kemurahan yang sangat luas. Karena sesungguhnya engkau berkuasa sedang aku tidak kuasa, engkau mengetahui sedang aku tidak mengetahui, dan engkau mengetahui segala hal yang gaib. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara ini, sebut jenis perkaranya, baik bagiku, agama, kehidupan dan masa depanku, atau ditambah, sekarang atau masa yang akan datang maka mudahkanlah ia bagiku, kemudian berkahilah ia bagiku. Dan jika engkau mengetahui bahwa perkara itu buruk bagiku, agama, kehidupan dan masa depanku, atau ditambah, sekarang atau masa yang akan datang maka jauhkanlah ia dariku, dan jauhkan aku darinya. Berikanlah kepadaku kebaikan dimanapun adanya, dan jadikanlah aku orang yang ridha dengan pemberianmu itu. Imam Bukhari mengatakan, dengan menyebut apa yang diinginkan dalam doa itu. Imam Tirmidzi mengatakan, hadis ini berstatus hasan syahih. Dengan demikian, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila salah seorang di antara kalian menghendaki sesuatu hal,
menunjukkan secara gamblang bahwa hal itu merupakan perbuatan yang bersifat pilihan yang berkaitan dengan kehendak seorang hamba. Sedangkan sabda beliau, wa astaqdiruka bikudratika, artinya, aku memohon kepadamu agar engkau menjadikanku mampu mengerjakannya dengan kekuatanmu. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa yang dimaksudkan dengan kudrah, kuasa, dalam kalimat di atas adalah kemampuan berbuat. Dengan demikian beliau mengetahui bahwa kudrah, kuasa, tersebut telah ditetapkan dan diciptakan oleh Allah. Dan hal itu dipertegas melalui sabda beliau, sesungguhnya engkau berkuasa sedang aku tidak kuasa. Artinya, engkau mampu menjadikan diriku mampu berbuat, sedang aku sendiri tidak mampu melakukan hal itu. Demikian halnya dengan sabda beliau, engkau mengetahui sedang aku tidak mengetahui. Yaitu hakikat pengetahuan akan akibat segala sesuatu, yang bermanfaat dan yang membahayakan berada di tanganmu dan bukan di tanganku. Sedangkan kata-kata Rasulullah, maka mudahkanlah ia bagiku, atau, maka jauhkanlah ia dariku. Yang demikian itu merupakan permintaan agar dimudahkan Allah jika di dalamnya terdapat kebaikan. Atau dijauhkan darinya jika hanya akan menimbulkan kerusakan. Menurut paham Qadariyah, kehendak manusia untuk tidak melakukan sesuatu itu merupakan pilihan dan perbuatan manusia itu sendiri yang tidak ada ikut campur dan pengaruh dari Tuhan sama sekali. Dengan demikian, menurut paham ini, permohonan agar dimudahkan itu tidak mempunyai makna sama sekali, karena mempermudah faktor-faktor penyebab yang di luar kemampuan manusia sudah ada dan tidak perlu diminta. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian jadikanlah aku orang yang rida dengan pemberianmu itu, menunjukkan bahwa tercapainya keridaan yang merupakan perbuatan hati yang bersifat ikhtiari, pilihan, adalah suatu hal yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dialah yang menjadikan diri Allah sendiri menjadi rida. Sedangkan sabda beliau, maka jauhkanlah ia dariku, dan jauhkan aku darinya, secara jelas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjauhkan hamba Allah dari perbuatannya yang bersifat pilihan tersebut. Jika menghendaki, maka Dia akan menjauhkannya darinya. Berkenaan dengan hal itu, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman mengenai Nabi Yusuf, alaihi salam, sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan juga dengan wanita itu seandainya ia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah agar kami memalingkan darinya kemungkaran dan kekejian, surat Yusuf ayat 24. Pemalingan dari kemungkaran dan kekejian itu merupakan pemalingan unsur-unsur keinginan hati dan kecenderungannya kepada kemungkaran dan kekejian, sehingga keduanya itu terhindarkan melalui pemalingan unsur-unsurnya. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berikanlah kepadaku kebaikan dimanapun adanya, bersifat umum, mencakup semua kebaikan yang ditetapkan bagi seorang hamba dan yang tidak ditetapkan baginya. Dengan demikian itu beliau mengetahui bahwa perbuatan seorang hamba untuk berbuat ketaatan dan juga kebaikan merupakan suatu hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jika Allah tidak menakdirkannya, maka hal itu tidak akan pernah terjadi. Dalam hadis tersebut terdapat penjelasan yang sangat memuaskan dalam masalah qada dan qadar. Rasulullah memerintahkan kepada orang yang memanjatkan doa itu agar mendahuluinya dengan sholat 2 rakaat, selain sholat fardu yang dikhususkan untuk permohonan tersebut, sebagai bentuk penyembahan kepada Allah. Ketika perbuatan yang bersifat pilihan itu bergantung pada ilmu, kudrah, kuasa, dan iradah kehendak, maka orang yang berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan ilmu, kudrah, kuasa, dan iradah kehendak Allah, yang akan diberikan Allah sebagai salah satu bentuk karunia Allah. Makna tersebut dipertegas dengan sabda beliau, sesungguhnya engkau berkuasa sedang aku tidak kuasa, engkau mengetahui sedang aku tidak mengetahui. Yang demikian itu merupakan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selayaknya seorang hamba menyerahkan kepada Allah dan mengakui kebodohannya akan akibat segala sesuatu,
sebagaimana ia mengakui akan kelemahannya. Dalam buku Sunan Tirmidzi diriwayatkan sebuah hadis dari Hasan bin Ali, ia menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang harus aku ucapkan dalam sholat witir. Ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk, berilah aku kesehatan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan, berilah aku perlindungan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri perlindungan, berilah berkah pada barang yang telah Engkau berikan kepadaku. Jauhkanlah aku dari kejahatan yang telah Engkau pastikan, karena sesungguhnya hanya Engkaulah yang dapat memastikan segala sesuatu, dan tidak ada lagi yang berkuasa di atasmu. Sesungguhnya tidak akan terhina orang yang mendapat perlindunganmu, dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi. Engkau penuh berkah wahai Tuhan kami dan Maha Tinggi. Semoga shalawat senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad, Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi. Dengan demikian, sabda beliau, berilah aku petunjuk, merupakan permintaan akan petunjuk yang bersifat mutlak. Menurut paham Qadariyah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mampu memberikan petunjuk tersebut, tetapi Dia hanya mampu memberikan petunjuk yang berupa penjelasan dan bukti-bukti yang terdapat di antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Sedangkan sabda beliau, sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Yang demikian itu mengandung manfaat yang sangat banyak. Salah satunya, bahwa hal itu merupakan permintaan beliau kepada Allah agar dimasukkan dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Kedua, beliau menggunakan kebaikan dan pemberian nikmat Allah sebagai wasilah untuk mendapatkannya. Dengan kata lain beliau memohon, Ya Tuhanku, Engkau telah berikan petunjuk kepada banyak orang dari hamba-hambamu ini sebagai karunia dan kebaikan darimu, maka berbuat baiklah kepadaku sebagaimana Engkau telah berbuat baik kepada mereka. Ketiga, bahwa petunjuk yang sampai kepada orang-orang itu bukan dari diri mereka sendiri dan bukan hasil usaha mereka sendiri, melainkan Engkaulah yang telah memberikan petunjuk kepada mereka. Dan sabda beliau, berilah aku kesehatan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan. Dengan demikian itu, beliau memohon kesehatan yang bersifat mutlak kepada Tuhannya, yaitu sehat dari kekufuran, kefasikan, kedurhakaan, kelalaian, penolakan, mengerjakan apa yang tidak diridai Allah, dan meninggalkan apa yang diridai Allah. Yang demikian itu merupakan kesehatan yang sebenarnya. Oleh karena itu, tidak ada permintaan yang lebih disukai Allah Ta'ala melebihi permintaan akan kesehatan, karena kata itu merupakan kata kesempurnaan untuk membersihkan diri dari segala macam kejahatan dan faktor-faktor penyebabnya. Dan sabda beliau berikutnya, dan berilah aku perlindungan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri perlindungan. Yang demikian itu merupakan permintaan akan perlindungan yang sempurna. Yang dimaksudkan di sini bukan apa yang dilakukan Allah terhadap orang-orang kafir, berupa penciptaan kudrah, kuasa, dan penjelasan mengenai jalan. Jika itu yang dimaksudkan dengan perlindungan bagi orang-orang yang beriman, maka Dia juga memberikan perlindungan tersebut kepada orang-orang kafir, padahal Allah Azza wa Jalla melindungi para wali Allah dengan hal-hal yang tidak terdapat dalam haknya orang-orang kafir, yaitu berupa taufik, ilham, serta menjadikan mereka senantiasa berada dalam petunjuk dan ketaatan. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini menunjukkan hal itu, sesungguhnya tidak akan terhina orang yang mendapat perlindunganmu. Artinya, orang itu akan selalu mendapat pertolongan, kemuliaan, dan kebahagiaan disebabkan oleh perlindungan yang Engkau berikan kepadanya. Dalam hal itu terdapat peringatan bahwa orang yang dihinakan di tengah-tengah umat manusia itu disebabkan oleh tidak adanya perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Hanya dengan perlindungan Allah segala macam kehinaan itu akan hilang lenyap, meskipun upaya penghinaan itu datang dari segala arah, karena Dia maha mulia dan jauh dari kehinaan. Dan sabda beliau, jauhkanlah aku dari kejahatan yang telah Engkau pastikan.
Ucapan beliau mengandung pengertian bahwa kejahatan terjadi itu melalui ketetapan Allah. Dengan demikian, hanya Dia yang sanggup menghindarkan dari kejahatan tersebut. Dalam buku-buku Al-Musnad dan buku-buku lainnya diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertutur kepada Muadz bin Jabal, "Hai Muadz, demi Allah, sesungguhnya aku sangat mencintaimu. Janganlah engkau lupa untuk mengucapkan setiap selesai sholat, ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan baik." Semuanya itu merupakan perbuatan yang bersifat ikhtiariyah, pilihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menolongnya melakukan semuanya itu. Dan pertolongan yang diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam upaya mengingat Allah dan beribadah dengan baik kepada Allah adalah sama seperti pertolongan yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam doa beliau yang sangat populer, "Ya Tuhanku, bantulah aku dan janganlah engkau menyusahkanku, tolonglah aku dan jangan engkau mengabaikanku, bimbinglah aku dan janganlah engkau memberikan makar kepadaku. Berikanlah petunjuk kepadaku dan mudahkanlah petunjuk itu bagiku, dan tolonglah aku dalam mengalahkan orang yang berbuat jahat kepadaku. Ya Tuhanku, jadikanlah aku sebagai orang yang senantiasa bersyukur kepadamu, selalu ingat kepadamu, selalu berharap kepadamu, yang tunduk kepadamu. Hanya kepadamulah aku kembali. Ya Tuhanku, terimalah taubatku, bersihkanlah dosa-dosaku, perkenankanlah doaku, teguhkanlah alasanku, tunjukkanlah hatiku, luruskan ucapanku, dan binasakanlah kedengkian dalam dadaku." Hadis tersebut diriwayatkan Imam Ahmad dalam bukunya Al-Musnad, yang di dalamnya terdapat 21 dalil. Coba diperhatikan dan cermati secara seksama. Dalam buku Syahihain diriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali selesai mengerjakan sholat senantiasa mengucapkan, "Tiada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi Allah, kepunyaan Allah semua kerajaan dan semua puji-pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang dapat memberi kepada apa yang Engkau cegah." Beliau memanjatkan doa itu ketika beliau beriktidal dari ruku. Pada yang demikian itu terkandung makna dinafikannya sekutu dari Allah Azza wa Jalla. Ditetapkannya kerajaan secara umum hanya milik Allah, ditetapkannya pujian secara umum hanya bagi Allah. Dan bahwasanya jika Dia telah memberikan sesuatu kepada seorang hamba, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat menjadi penghalang bagi Allah. Sebaliknya, jika Dia menolak memberikan sesuatu, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu memberikan kepadanya. Dalam hadis syahih diriwayatkan, ada seseorang yang meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepadanya suatu amalan yang dapat memasukkannya ke dalam surga, maka beliau pun bertutur, "Sesungguhnya masuk surga itu sangat mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah." Hal itu menunjukkan bahwa pemberian kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla sudah pasti akan mempermudah seorang hamba dalam mengerjakannya. Dan tidak adanya kemudahan dari Allah akan mempersulit dan bahkan menjadikannya tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam hadis syahih lainnya juga diriwayatkan, di mana Rasulullah pernah bertutur kepada Abu Musa al-Asy'ari, "Maukah engkau aku tunjukkan salah satu dari simpanan surga, yaitu, la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan hanya pada Allah semata." Kaum muslimin telah menyepakati kalimat tersebut dan menerimanya. Dalam sebagian hadis disebutkan, jika seorang hamba mengucapkan kalimat "tidak ada daya dan kekuatanku kecuali dengan pertolongan Allah, la haula wala quwata illa billah," maka Allah pun berujar, "Hambaku telah berserah diri dan patuh." Kalimat ini lebih agung maknanya dari sekedar apa yang dikemukakan oleh para penganut paham Qadariyah. Alam dunia ini baik bagian atas maupun bawah mengalami berbagai perubahan dan pergeseran dari satu kondisi ke kondisi yang lain.
Perubahan dan pergeseran itu tidak akan terjadi karena adanya kekuatan. Dan kekuatan itu hanya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Hal itu juga berlaku bagi semua pergerakan yang ada di langit dan di bumi. Setiap kekuatan yang ada pada gerakan tersebut baik yang berdasarkan paksaan, kehendak, maupun alami. Baik secara kuantitas maupun kualitas. Misalnya, gerakan tumbuh-tumbuhan, gerakan alam, gerakan hewan, gerakan bintang, gerakan jiwa dan hati. Kekuatan tersebut tidak ada melainkan hanya pada Allah Azza wa Jalla semata. Sebagaimana simpanan itu merupakan kekayaan yang sangat berharga bagi mayoritas orang, maka kalimat tersebut juga merupakan salah satu simpanan surga yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari bawah arsy. Dengan mengucapkan kalimat itu, seolah-olah orang yang mengucapkannya telah berserah diri dan tunduk patuh serta menyerahkan segala persoalan kepada Allah. Dalam beberapa buku hadis Al-Musnad maupun Al-Sunan, telah diriwayatkan sebuah hadis dari Abu Dulaimi, ia menceritakan, aku pernah mendatangi Ubay bin Ka'ab, lalu kukatakan, di dalam diriku terdapat sesuatu dari takdir. Beritahukan kepadaku sesuatu, mudah-mudahan Allah menghilangkannya dari dalam hatiku. Maka Ubay pun berkata, sesungguhnya jika Allah mengazab penghuni langit dan bumi ini, maka Dia akan mengazab mereka tanpa berbuat zalim sama sekali kepada mereka. Dan jika Dia memberikan rahmat kepada mereka, maka rahmat Allah itu lebih baik bagi mereka daripada amal perbuatan mereka sendiri. Seandainya engkau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya Allah tidak akan menerimanya sehingga engkau beriman kepada takdir, dan engkau mengetahui bahwa apa yang menimpamu itu tidak untuk menyalahkanmu, dan apa yang menjadikan engkau salah bukan untuk menimpamu. Dan seandainya engkau meninggal dunia dalam keadaan tidak percaya pada hal itu, maka engkau termasuk salah satu penghuni neraka. Lebih lanjut ia menuturkan, kemudian aku mendatangi Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman, dan Zaid bin Sabit. Masing-masing dari mereka mengatakan hal yang sama kepadaku, yang bersumberkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis tersebut berstatus syahih, yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam bukunya. Hadis tersebut mengandung makna yang sangat besar, yang menunjukkan bahwa orang yang membicarakannya akan menjadi orang yang lebih tahu mengenal Allah Azza wa Jalla dan yang paling teguh mengesahkan Allah serta paling banyak mengagungkan Allah. Dalam hadis tersebut mengandung makna yang cukup untuk memberikan jawaban memuaskan mengenai masalah keadilan dan tauhid. Di dalam diri banyak orang masih terdetik pertanyaan, bagaimana qadha, sesuatu yang ditetapkan Allah pada makhluknya berupa penciptaan, peniadaan, perubahan, qadar, sesuatu yang ditentukan Allah sejak azali, amar, perintah, dan nahyu, larangan, dapat menyatu. Dan bagaimana pula keadilan dan hukuman dapat bersatu terhadap orang yang telah ditentukan qadha dan takdirnya. Makanya Rasulullah menyuruh kita berdoa untuk menggugurkan ketetapan Allah. Hanya doa yang ikhlas akan didengar Allah maka Allah akan menolong kita dan menggantinya keburukan itu dengan kebaikan. Pen. Kemudian berkenaan dengan hal tersebut di atas, masing-masing paham menempuh jalan sendiri-sendiri. Selain itu, paham ini juga mengemukakan, ketika segala persoalan berpulang kepada kemutlakan kehendak Allah Ta'ala, maka amal perbuatan manusia ini bukanlah menjadi penyebab keselamatan, tetapi rahmat Allah Ta'ala bagi hamba Allah yang menyelamatkan mereka. Dengan demikian, rahmat Allah itu lebih baik dari amal perbuatan mereka. Para penganut paham ini mengemukakan, adakah kezaliman yang lebih besar dari penyiksaan terhadap orang yang telah memanfaatkan seluruh umurnya dan menggunakan seluruh tenaganya untuk menaati Allah, mengerjakan apa yang dicintai Allah, tidak pernah durhaka kepada Allah sekecil apapun? Lalu bagaimana mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa penyiksaan seperti itu sebagai suatu keadilan dan bukan kezaliman? Ingatlah Allah tahu isi hatinya manusia itu, tidak mungkin Allah menyiksa hambanya. Penting.
Lebih dari itu, mereka mengatakan, bagaimana mungkin mereka diazab atas tindakan meninggalkan apa yang di luar kemampuan mereka? Yang demikian itu perumpamaannya tidak lain seperti penyiksaan terhadap mereka, kitab ketidakmampuan mereka menciptakan langit dan bumi, dan lain sebagainya yang di luar kemampuan mereka. Lebih lanjut mereka mengemukakan, dengan demikian, tidak ada kata lain mengenai hadis tersebut melainkan menolak, mentakwilkan, atau mengartikannya dalam pengertian yang lebih tepat. Yaitu, bahwasanya jika Allah Azza wa Jalla bermaksud mengazab mereka, maka Dia akan menjadikan mereka satu umat yang kafir. Dengan demikian itu, Allah Ta'ala tidak berbuat zalim kepada mereka. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa jika Dia melimpahkan rahmat kepada mereka, niscaya rahmat Allah lebih baik dari amal perbuatan mereka. Dan juga memberitahukan bahwa Dia tidak akan menerima amal seorang hamba sehingga ia beriman kepada Qadar, dan Qadar adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh makhluk Allah sekaligus merupakan hukum baginya. Sedangkan paham yang lain berdiri di lembah kebingungan antara takdir, perintah, pahala, dan hukuman. Terkadang mereka terfokus pada takdir itu sendiri dan mengabaikan masalah perintah. Dan terkadang mereka tenggelam dalam masalah perintah saja dan melupakan masalah takdir. Dan terkadang mereka berada dalam keadaan bingung dan kebutaan. Yang demikian itu disebabkan oleh dasar-dasar dan kaidah-kaidah, keyakinan-keyakinan yang salah yang mereka bangun dan jadikan landasan. Seandainya mereka menyatukan antara kekuasaan, pujian, rububiyah, keesaan, uluhiyah, artinya mengesahkan segala sesuatu bentuk peribadatan bagi Allah, hikmah, dan kudrah, kuasa, serta menetapkan kesempurnaan yang mutlak bagi diri Allah, juga menyifati Allah dengan kekuasaan yang penuh dan komprehensif, kehendak yang universal, yang tanpa kehendak itu sesuatu tidak akan pernah terwujud, serta hikmah pada segala sesuatu, niscaya mereka mengetahui hakikat perintah, dan lenyap pula kebingungan yang menyelimuti mereka. Selain mereka juga akan mengetahui bahwa segala hal mengenai diri Allah tidak tepat kecuali yang diberitahukan Allah sendiri melalui lisan para Rasul Allah, sedangkan yang berasal dari selain diri Allah hanya merupakan sangkaan dan dusta belaka yang berkembang di antara pemikiran dan pendapat yang salah. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, penulis, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, perlu katakan, bahwa Allah Azza wa Jalla itu maha tinggi nama Allah, yang tiada Tuhan selain diri Allah. Dialah pemberi nikmat yang sebenarnya, nikmat yang tidak terhingga nilai dan jumlahnya. Penciptaan mereka ke dunia ini merupakan nikmat dari Allah. Dijadikannya mereka dapat berbicara juga merupakan nikmat dari Allah, diberikannya pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran juga merupakan nikmat tersendiri dari Allah. Dilimpahkannya berbagai macam rezeki juga merupakan nikmat dari Allah. Diberitahukannya sifat dan asma Allah kepada mereka juga merupakan nikmat tersendiri. Dan masih banyak hal lainnya yang merupakan nikmat yang sangat besar dan tidak terhingga dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan berbagai nikmat Allah secara rinci yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Setiap nikmat yang diberikan Allah menuntut adanya rasa syukur dari hamba Allah. Seandainya ketaatan manusia ini dibagikan pada nikmat-nikmat Allah, maka nikmat-nikmat itu tidak akan mendapatkan bagian melainkan hanya sedikit sekali yang tidak sebanding dengannya. Anas bin Malik pernah menuturkan, pada hari kiamat kelak akan dibentangkan kepada seorang hamba 3 daftar. Satu daftar memuat berbagai macam dosanya, daftar lainnya memuat amal syalih. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan salah satu nikmat Allah yang paling kecil, maka nikmat Allah itu meliputi seluruh amal perbuatannya. Kemudian nikmat itu berujar, "Ya Tuhanku, demi kemuliaan dan keagungan-Mu, aku telah mengambil bagianku sendiri, dan masih ada banyak dosa dan berbagai kenikmatan." Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Dia akan mengatakan, "Hai anak cucu Adam, aku telah melipat gandakan kebaikanmu,
telah aku ampuni semua kesalahanmu, dan telah aku limpahkan semua nikmatku yang ada di antaraku dengan dirimu kepadamu. Sedangkan dalam buku Al-Mustadrak terdapat sebuah hadis mengenai orang yang memakan buah delima yang menyembah Allah selama 500 tahun. Setiap harinya ia makan satu buah delima dari sebuah. Suatu hari ia mengerjakan sholat, lalu memohon kepada Tuhannya pada saat ajalnya tiba agar dia mencabut nyawanya ketika ia sedang dalam keadaan bersujud dan tidak menjadikan jalan di bumi sehingga dia membangkitkannya ketika dalam keadaan bersujud. Ketika hari kiamat tiba, orang itu berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala berujar, "Masukkanlah hambaku ini dengan rahmatku." Dan orang itu pun berkata, "Ya Tuhanku, masukkanlah aku dengan amalanku sendiri." Maka Allah menuturkan, "Bandingkanlah nikmat yang kuberikan kepadanya dengan amalnya." Kemudian diambilkan nikmat penglihatan yang dibandingkan dengan ibadah selama 500 tahun, maka sama sekali tidak berbanding. Maka Allah pun berujar, "Masukkanlah hambaku ini ke neraka." Kemudian ia pun diseret ke neraka, dan ia pun berteriak, "Ya Tuhanku, masukkanlah aku ke surga dengan rahmat-Mu, dengan rahmat-Mu." Lalu dia pun berkata, "Kembalikan ia." Setelah itu ia diberhentikan di hadapan Allah dan dikatakan, "Wahai hambaku, siapakah yang menciptakanmu?" "Engkau, ya Tuhanku," jawabnya. "Siapakah yang menjadikanmu kuat beribadah selama 500 tahun?" tanya Allah lebih lanjut. Orang itu pun menjawab, "Engkau, ya Tuhanku." Selanjutnya Allah Ta'ala menanyakan, "Siapakah yang menurunkanmu ke gunung di tengah-tengah lautan dan menjadikan untukmu air tawar yang sebelumnya merupakan air asin, memberikan kepadamu setiap hari buah delima, padahal pohon itu hanya berbuah 1 tahun sekali? Dan engkau meminta kepadaku agar aku mencabut nyawamu ketika dalam keadaan bersujud, lalu aku pun memenuhi permintaanmu itu?" "Engkau, ya Tuhanku," sahut orang itu. Lebih lanjut Allah Ta'ala berkata, "Yang demikian itu terjadi karena rahmatku, dan dengan rahmatku pula aku memasukkanmu ke surga." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah salah seorang di antara kalian akan bisa selamat hanya dengan amalnya semata." Dalam lafaz yang lain disebutkan, "Tidaklah sekali-kali salah seorang di antara kalian akan masuk surga hanya dengan amalnya saja." Lalu para sahabat pun bertanya, "Tidak juga engkau, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya, tidak juga aku, kecuali jika Allah meliputiku dengan rahmat dan karunia dari Allah."